sama untuk beribadah di akhir tahun 2020 ini. Kita melihat di tahun 2020, kita sudah melihat bagaimana Tuhan yang menyertai kita meskipun tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam setiap hari maupun setiap bulan di tahun 2020 ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penuh dengan satu pergumulan yang tidak pernah habis. Tetapi kita sangat bersyukur karena Tuhan justru mau mengajarkan kepada kita bahwa saudara dan saya, kita punya Tuhan. Apa bedanya orang percaya dengan orang yang belum percaya? Apa bedanya orang yang memiliki iman kepada Tuhan maupun orang yang belum memiliki iman yang benar di dalam Tuhan? Maka setiap kita adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Dan Tuhan adalah yang melampaui tubuh ini. Dan Tuhan yang melampaui setiap apa yang kita miliki hari ini. Di mana Dia adalah satu-satunya yang dapat memberikan bagi kita masing-masing akan satu jalan kemenangan. Bagaimana tubuh ini mungkin bisa hancur. Tetapi hidup kita dijamin oleh Tuhan di dalam Kristus untuk kita dapat melihat kekekalan jiwa di dalam hati kita adalah berasal hanya dari Tuhan saja. Maka itulah kenapa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sangat optimis menghadapi hidup. Meskipun dunia penuh dengan pesimistik, tetapi setiap jalan yang dihidupi oleh orang Kristen must be the optimistic way. Kenapa? Karena segala sesuatu yang Tuhan siapkan, semuanya akan membawa kita melihat satu-satunya jalan untuk kembali kepada Allah, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus. Maka melewati setiap tantangan-tantangan di dalam hari-hari kita ini, banyak hal yang perlu kita sadari. Kekhawatiran memang adalah satu realita. Ketakutan memang sebuah fakta. Tetapi iman yang melampaui ketakutan, iman yang melampaui kekhawatiran, itu hanyalah anugerah. Dan anugerah itu baru dapat kita rasakan di saat kita menjalani akan susahnya hidup ini dan bagaimana kita belajar menghargai setiap apa yang kita miliki. Saudara, sebelum kita bertumbuh dewasa, saudara, pada saat kita sekarang sudah mungkin punya pekerjaan, dan waktu saudara bekerja, saudara baru tahu susahnya cari uang. Uang bagi saudara berharga. Saudara bisa beli barang dengan apa yang menjadi sesuai dengan keinginan kita. Waktu beli barang, tahukah saudara bahwa waktu beli barang, di situ uang itu harus dicari. Uang bukan datang dari surga, tapi uang justru harus dicari. Dan siapa yang memberikan anugerah untuk bisa bercari uang adalah Tuhan sendiri. Itulah kenapa waktu kita bisa cari uang, maka di situ kita diajarkan oleh Tuhan. Yaitu waktu kita bekerja, maka di situ kita belajar menghargai setiap apa yang kita terima. Maka tadi pagi saya baca satu artikel dari Kompas, yaitu Kompas yang ditulis pada hari ini, di mana tulisannya adalah saat saya mengalami COVID-19. Dia men-sharingkan selama 14 hari dia berada di ruang karantina di Tegal, Jawa Tengah. Dan dia men-sharingkan, selama ini saya oke-oke saja. Tetapi akhirnya saya selalu sibuk menutupi hidung dan mulut saya. Tetapi saya lupa bahwa virus COVID itu juga bisa kepada mata. Dan akhirnya singkat ceritanya, dia menceritakan bagaimana hari-harinya dia selama 14 hari di ruang karantina. Dan dia terus menyadari bahwa apa? Hidup selama ini adalah hidup yang saya terlalu banyak sibuk dengan dunia saya, tapi saya lupa ada dunia-dunia yang lain. Saya sibuk dengan dunia pekerjaan, tapi saya lupa dengan teman-teman saya. Saya sibuk dengan pekerjaan, saya lupa dengan keluarga saya. Saya sibuk dengan pekerjaan, saya lupa dengan pelayanan saya. Dan saya sudah begitu banyak sibuk, tetapi saya lupa apa yang ada di dalam hati saya. Maka saudara, ini artikel itu tadi pagi saya baca, dan artikel itu menunjukkan satu hal, yaitu apa? Selama ini justru melalui akan COVID-19 yang dialami oleh orang itu,
Dia mengatakan, saya dibukakan banyak hal, bahwa hidup itu sudah penuh dengan anugerah, yang selama ini saya nggak pernah lihat, tapi sekarang saya kembali melihatnya. Dan setelah melewati 14 hari, disitulah dia dapat belajar bagaimana menjaga diri, tapi juga di satu sisi yang lain menghargai setiap momen-momen yang Tuhan percayakan kepada dia. Artikel itu bukan artikel Kristen. Artikel itu adalah artikel umum. Tetapi artikel itu paling tidak membukakan kepada kita bahwa di dalam hidup kita ini banyak dimensi-dimensi kehidupan yang seringkali kita kurang lengkap untuk mensyukurinya. Maka melalui kesempatan ini, biarlah Tuhan memakai kita, khususnya melalui pertemuan terakhir di dalam minggu ini, sebelum kita masuk di dalam tahun 2021. Kiranya Tuhan sekali lagi menggugah kita dan membawa kita untuk melihat bahwa anugerah yang terlalu limpah yang Tuhan berikan bagi kita, kiranya kita bisa belajar melihat dari setiap kondisi apapun yang kita hidupi. Kiranya Tuhan yang menunjukkan anugerahnya cukup bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan puji Tuhan atas setiap apa yang sudah kita dengar melalui pujian yang tadi di-sharingkan oleh rekan-rekan kita yang ada di MRI Taichung. Nah, saudara, hari ini kita akan bersama-sama akan menutup khususnya di dalam akhir bulan Desember ini dengan pembahasan tema kita, di mana kita di dalam bulan ini kita membahas tentang kidung pujian Natal yang pertama. Kita sudah belajar dari beberapa doa, khususnya dari setiap orang-orang yang dianugerahi oleh Tuhan, khususnya bicara tentang kidung pujian Natal. Di mana kita melihat belajar dari Maria, di mana kita juga belajar dari malaikat. Kita juga belajar dari setiap orang-orang yang Tuhan berikan akan satu pengertian tentang apa arti Natal yang sesungguhnya. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kidung pujian dari seorang yang bernama Simeon. Di mana kita sudah membahas Maria, Sakaria, dan malaikat. Dan hari ini kita menutup akan seri kidung pujian Natal pertama kita adalah dengan kita membahas tentang kidung pujian Natal dari seorang yang bernama Simeon. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Mari kita membuka Lukas pasal 2 ayat 25 sampai kepada ayat yang ke-35. Selama menemukan, mari kita membaca bersama-sama Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sekali lagi turun kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berserah kepadamu, karena kami percaya di dalam akhir tahun 2020 ini, kami tahu bahwa kami tak mungkin dapat menemukan
jalan untuk kami bisa melewati tahun 2020 tanpa Tuhan beranugerah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kalau firman Tuhan sekali lagi memberikan akan petunjuk bagi kami. Bagaimana kami harus menghidupi hari-hari kami bukan dengan duka cita, bukan dengan pesimistik, bukan dengan kurang iman. Tapi justru Tuhan Engkau memakai firman untuk menunjukkan kepada kami bahwa perlunya kami optimis di hadapan Tuhan, perlunya kami untuk beriman teguh di dalam Engkau, dan kami berterima kasih karena firman Tuhan mengingatkan kami betapa penuh kuasa Engkau di dalam kehidupan kami melewati setiap kesulitan yang ada. Tuhan, kami percaya janji-Mu adalah janji yang tak mungkin tidak ditepati. Karena janji-Mu adalah absolut dan absah. Dan bagaimana kami berterima kasih. Karena setiap apa yang Engkau nyatakan, semuanya adalah tidak dapat diganggu-gugat. Karena kedaulatan-Mu lah yang terpenting, terbenar, dan terpercaya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berikan kuasa penyertaan-Mu, supaya apa yang disampaikan sungguh-sungguh digerakkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa supaya dia tidak mencuri kemuliaan-Mu. Tapi biarlah pada saat dia menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Engkau sendiri yang bertahta di dalam hatinya, supaya apa yang disampaikan sungguh-sungguh menggelisahkan kami semua, untuk kami bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan mempercayai bahwa Engkau adalah Allah kami. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menunjukkan jalan bagi kami, bagaimana kami dapat kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami serahkan semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. So sekalian, kita sudah membahas bagaimana kidung pujian Natal yang Tuhan berikan. Pertama adalah kepada Maria, di mana Maria seorang perempuan perawan, di mana waktu malaikat menyatakan kepada dia bahwa engkau akan melahirkan seorang anak, dan melalui anak itu kau harus menamai dia Yesus. Tetapi pada saat dia melihat, bukankah aku seorang yang belum bersuami? Bagaimana mungkin aku bisa melakukan semuanya itu? Tetapi justru kita melihat malaikat memberikan kepada Maria akan satu kuasa untuk dapat menghidupi setiap anugerah yang Tuhan nyatakan kepada dia. Melahirkan seorang anak tanpa benih sperma laki-laki. Dan di saat itu kita melihat bagaimana Yusuf berniat untuk menceraikan dia. Kenapa? Karena menganggap bahwa ini tidak bisa diterima secara logika. Bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan, akan mengandung seorang anak tanpa benih dari laki-laki? Maka ini menjadi satu hal yang tidak mungkin bisa diterima dengan akal sehat seorang pria untuk memahami itu. Sehingga akhirnya kita melihat Tuhan intervensi melalui mimpi kepada Yusuf. Sehingga akhirnya Yusuf terkonfirmasi dan akhirnya dia menyatakan, aku akan menaati Tuhan. Dan sudah kita melihat melalui kidung pujian yang muncul dari Maria, mengatakan bahwa apa? Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagiku sesuatu yang mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Biarlah hamba-Mu menjalankan semua. Meskipun susah, meskipun tidak bisa dimengerti, tetapi Tuhan kuatkan hamba-Mu untuk bisa menjalani semua. Maka kidung Natal adalah kidung kerendahan hati seorang berdosa yang menyadari bahwa anugerah yang Tuhan berikan adalah anugerah yang tidak mungkin menjerumuskan setiap orang-orang percaya untuk meninggalkan apa yang bukan dari Tuhan. Maka Tuhan selalu memberikan jalan, tetapi jalan Tuhan tidak selalu sesuai dengan jalan yang kita tentukan. Maka jalan Tuhan adalah jalannya. Dan jalan Tuhan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kedaulatannya. Maka disitulah kita melihat, Maria belajar bahwa aku hanyalah seorang hamba Tuhan yang dipercayakan anugerah keselamatan dan dipercayakan untuk mengandung Yesus Kristus. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan itulah yang diberitakan, disukacitakan dari seorang Maria. Dan kedua, kita belajar dari Zakaria, di mana Zakaria dia adalah seorang imam
Dan pada saat dia melihat bagaimana seluruh kehidupannya adalah satu kehidupan yang diajarkan bagaimana dia menaati Tuhan. Dan pada saat dia juga diberikan akan seorang anak, dan melalui anak tersebut, Tuhan menjanjikan bahwa anak itu akan membuka jalan bagi Yesus Kristus. Akan membuka jalan bagi Mesias untuk supaya jalan keselamatan terberitakan di dalam dunia ini. Dan pada saat itu kita melihat Zakaria mengatakan dengan satu hal, bagaimana mungkin aku sudah tua, aku sudah tidak mungkin lagi bisa melahirkan menjadi seorang keluarga yang bisa melahirkan anak. Umur kami sudah tua. Tetapi sudah di situ akhirnya malaikat membisukan Zakaria. Sehingga pada saat membisukan Zakaria, dan di dalam 9 bulan dia bisu. Pada saat dia dibisukan 9 bulan, dan melihat juga bagaimana istrinya mengandung dan melahirkan anak tersebut, yaitu Yohanes Pembaptis. Pada saat dia melihat anak itu lahir, langsung mulutnya memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan yang maha tinggi. Dan pada saat dia memuji kebesaran Tuhan, di sini kita belajar kidung pujian Natal mengajarkan kepada kita yaitu apa? Bahwa Natal bicara tentang ketaatan total kepada Tuhan. Di saat dia menerima firman, menerima khotbah, menerima akan apa yang dinyatakan oleh Tuhan, maka semuanya itu adalah dari Tuhan. Maka yang dari Tuhan pasti tidak mungkin salah. Karena Tuhan adalah kebenaran. Maka dia tidak mungkin salah. Maka yang disampaikan oleh Allah adalah kebenaran. Maka yang menjadi respon kita adalah belajar taat kepada kebenaran. Dan Zakaria seorang imam yang sudah dididik untuk menaati. Tetapi justru waktu dia menerima konfirmasi bahwa di dalam keluarganya akan melahirkan seorang anak, dan itu adalah yang akan membuka jalan bagi kerajaan Allah di bumi. Dan pada saat itu, dengan dibisukan 9 bulan, dia tidak bisa mengeluarkan respon apa-apa. Tetapi pada saat Tuhan buka mulutnya, sehingga akhirnya pada saat anak itu lahir, kidung pujiannya menyatakan kemuliaan Tuhan. Maka saudara, dia tahu bahwa anaknya dipersiapkan untuk membuka jalan bagi Mesias. Maka disitulah sukacita Natal adalah karena taat dengan total di dalam setiap apa yang Tuhan berikan. Ketiga, yaitu adalah kidung pujian dari malaikat pada saat bertemu dengan para gembala. Gembala adalah kelompok yang tidak dianggap, dan kelompok adalah yang diusir dari daerah bait suci karena mereka adalah orang-orang yang dianggap tidak layak. Dan surah pada saat itu malaikat justru menemui gembala dan menyatakan kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Dan pada saat itulah Gloria in excelsis Deo diberitakan, menyatakan bahwa kemuliaan Allah bukan cuma di bait suci, tapi kemuliaan Allah juga ada di sini, di padang gurun, di padang rumput. Dan disitulah kita melihat gembala menerima Injil, gembala menerima firman, gembala menerima akan khotbah. Maka di sini khotbah bukan cuma di kota-kota besar, tapi khotbah juga di padang rumput, dan juga di padang gurun, dan juga di tempat-tempat yang unexpected places. Di situ kita melihat Injil Tuhan diberitakan. Maka saudara, ini menjadi satu hal yang kita bisa lihat melalui Maria, melalui Zakaria, melalui malaikat kepada para gembala. Dan hari ini kita membahas tentang Simeon. Siapakah Simeon, saudara? Kalau kita melihat di dalam kitab yang kita baca, Simeon adalah seorang yang tinggal di bait suci. Dan dia di dalam catatan sejarah dikatakan bahwa dia berumur sekitar 112 tahun. Jadi dia umur sudah sangat lansia. Umurnya sudah sangat tua. Dan dia adalah seorang yang tinggal di bait suci. Dan mungkin dia adalah imam. Atau mungkin dia juga adalah seorang yang dikatakan sebagai emeritus imam. Nah saudara, di dalam keadaan seperti ini kita melihat Lukas menunjukkan bahwa Simeon seorang yang senior di dalam bait suci. Seorang yang melayani di bait suci. Dan seorang yang sudah memiliki akan satu hal, yaitu dia punya akan pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat limpah di dalam pelayanan memberitakan kebenaran. Nah saudara, maka di sana melihat
Simeon adalah seorang yang dapat dikatakan seorang theologian atau seorang pelayan Tuhan. Seorang yang sudah bekerja bagi bait suci berpuluh-puluh tahun hingga umur 112 tahun diperkirakan. Nah, Saudara, Lukas di sini pada saat dia membicarakan tentang Simeon, dia sungguh-sungguh mau menyatakan kepada kita bahwa apa? Menjadi orang yang melayani di bait suci sepatutnya bagaimana? Seorang yang melayani di rumah Tuhan sepatutnya bagaimana? Dan melayani di dalam pekerjaan Tuhan sepatutnya bagaimana? Dan kita melihat di dalam ayat 25. Di dalam ayat 25 dikatakan apa? 25 dikatakan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Sudah perhatikan. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Saudara, maka hal yang pertama yang kita lihat, siapakah Simeon? Lukas menjelaskan, Simeon adalah seorang yang benar. Nah, saudara, bahasa Yunani mencatat seorang yang benar, atau dipakai bahasa Yunani, dikaios. Nah, kata dikaios adalah orang yang terhormat, orang yang memiliki akan satu hal teladan yang baik, dan bahkan bisa dikatakan mirip sekali dengan seorang nabi. Dan saudara, ini seorang yang benar adalah seorang yang tidak bisa diterapkan pada semua orang. Memang semua orang di dalam Tuhan adalah orang benar. Itu karena dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi saudara, Simeon dikatakan sebagai dikaios di sini adalah seorang yang betul-betul di bait suci, dia sungguh-sungguh teladan hidup yang benar. Dia dikatakan satu hal dikaios di situ adalah satu gelar yang tidak diberikan kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Maka meskipun sama-sama di bait suci, tapi kita melihat ada yang dikatakan benar, dikaios, tapi juga ada yang tidak disebut dikaios. Berarti menunjukkan di dalam bait suci sendiri, ada yang benar, ada yang jahat. Ini juga menjadi satu pelajaran gereja Tuhan. Jika kita tidak bertobat sungguh-sungguh, maka gereja pun isinya adalah orang-orang benar, tapi juga adalah orang-orang jahat. Nah, ini adalah satu fakta di mana kita melihat Simeon. Kenapa yang membedakan dia dengan setiap imam-imam yang lain? Simeon, siapa yang membedakan orang percaya dengan orang percaya yang lain? Maka Simeon dikatakan dia adalah seorang dikaios. Dikaios adalah seorang yang punya teladan yang benar. Memiliki akan satu hal, prestasi yang terhormat. Dan seperti seorang nabi, dia sangat peka dengan apa yang menjadi ajaran Tuhan. Sangat peka untuk bagaimana melayani Tuhan. Sangat peka bagaimana berjuang di dalam pekerjaan Tuhan. Maka inilah yang dikatakan sebagai dikaios, saudara. Maka ini nggak bisa diberlakukan sama dengan semua orang. Maka kita melihat Simeon adalah seorang yang spesial di mata Tuhan. Karena dia meneladani firman, karena dia menghidupi firman, dan dia menjadi teladan bagi orang lain, dan dia mengajarkan apa yang terhormat bagi Tuhan, ditunjukkan kepada orang lain, sehingga orang bisa menganggap dia sebagai nabi, meskipun dia bukan nabi. Maka saudara, inilah satu hal yang seharusnya ada di dalam bait suci. Inilah yang seharusnya ada di dalam gereja. Ini yang harus ada di dalam rumah Tuhan. Yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh benar, yang sungguh-sungguh dikaios, yang sungguh-sungguh meneladani Kristus melalui setiap firman Tuhan yang ada. Saudara, maka ini Lukas menunjukkan siapakah Simeon. Who was Simeon? Maka dia pertama, dia adalah orang benar dikaios. Kedua, dia pakai istilah juga, yaitu Simeon bukan sekedar orang yang benar. Kedua, dia adalah orang saleh. Orang saleh, yaitu memakai istilah Iulabes di dalam bahasa Grikanya atau dalam bahasa Yunani. Apa artinya Iulabes? Iulabes adalah dia saleh karena ketaatan kepada Taurat. Dia saleh
karena dia menyebarkan kebenaran dan menyebarkan kebaikan. Dan dia dikatakan saleh karena dia jadi berkat di dalam pelayanan bagi orang lain. Maka dikatakan saleh karena dia pun dilihat kesalehannya oleh orang lain. Di satu sisi Tuhan melihat kesalehannya, tapi di satu sisi orang lain juga melihat kesalehannya. Dikonfirmasi oleh Tuhan Allah, tapi juga dikonfirmasi oleh manusia. Maka Iulabes bicara tentang kesalehan, di mana dia taat secara esensi, dan dia juga taat secara eksternal. Maka secara internal dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Tapi secara eksternal dia taat menjalankan firman dan menjadi contoh bagi orang lain. Maka Simeon bagi Lukas seorang yang benar di Kaios. Kedua, dia seorang yang saleh, Iulabes. Dan saudara, ini menjadi satu hal. Jika gereja Tuhan ada orang saleh dan gereja Tuhan ada orang benar, maka gereja tidak mungkin mengalami perpecahan. Kalau gereja isinya adalah orang benar dan gereja isinya adalah orang saleh, maka semua akan fokus untuk memberitakan tentang Injil Tuhan. Jika semua adalah orang benar dan semua ada orang saleh, maka orang gereja Tuhan tidak ada ruang untuk mengalami akan satu hal, yaitu mengalami perseteruan. Karena tidak ada waktu untuk berseteru. Tidak ada waktu untuk mengalami sebuah hal. Bagaimana satu dengan yang lain saling gontok-gontokan. Tetapi semuanya sama-sama melihat kebenaran. Sama-sama melihat kesalehan. Dan sama-sama melihat bahwa Tuhanlah standar hidupnya. Maka bagaimana kita belajar dari Simeon. Menaati Tuhan. Belajar dari Tuhan. Meneladani Tuhan. Dan mengerjakan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Maka itu suatu panggilan yang simple diberikan kepada seluruh orang percaya. Dan kita melihat Simeon menjalankan setiap apa yang benar, apa yang saleh di dalam kehidupannya. Maka ini juga bisa menjadi cermin bagi kita. Bahwa dia bukan orang 100% tidak berdosa. Kita melihat Simeon adalah manusia yang sama dengan kita. Sama-sama berdosa, sama-sama terbatas, sama-sama kurang hikmat, dan sama-sama belum diselamatkan. Kenapa? Karena ada dosa di dalam diri. Tetapi pada saat percaya kepada Tuhan Allah, setia kepada Taurat Tuhan, dan bagaimana belajar menyebarkan apa yang benar, apa yang baik bagi Tuhan kepada orang lain. Maka orang tersebut, Tuhan tidak tinggalkan orang seperti ini. Maka pertanyaannya hari ini adalah, saudara, di dalam akhir tahun 2020, mari kita bercermin, mari kita introspeksi, mari kita tanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita sungguh-sungguh menjalani era pandemik ini, kita meneladani Tuhan lebih sungguh. Apakah justru waktu kita melihat melalui era pandemik ini, kita lebih taat kepada Tuhan? Dan apakah melalui era pandemik ini, justru kita dapat belajar bagaimana dapat berbagian di dalam membagikan kebenaran, membagikan kebaikan bagi orang yang berada di dunia ini. Kita bukan dipanggil cuma jadi berkat bagi sesama kita. Kita harus punya akan satu hal, bagaimana kita harus jadi berkat bagi semua bangsa, bagi seluruh dunia. Maka itulah yang perlu menjadi satu hal yang bagian dari introspeksi kita. Ketiga, siapakah Simeon? Lukas mengatakan, dia seorang yang benar. Dia seorang yang saleh. Ketiga, dia adalah seorang yang menanti penghiburan ilahi. Surah penghiburan ilahi, bahasa Greka atau bahasa Yunani, memakai istilah proskegomenos. Proskegomenos, yaitu bicara tentang apa? Bicara tentang penghiburan. Bicara tentang aku harus dihibur. Kenapa? Karena dunia ini terlalu jahat. Dunia ini penuh dengan dosa. Dunia ini penuh dengan duka cita. Dunia ini penuh dengan ketakutan. Dunia ini penuh dengan satu hal di mana hidup kami adalah hidup yang penuh dengan kegentaran. Maka Simeon dikatakan menanti penghiburan ilahi. Kata yang dipakai adalah prostekomenos, yaitu satu-satunya penghiburan ilahi. Maka dia bukan menunggu penghiburan yang asal-asalan. Dia bukan menunggu penghiburan yang boleh ada, boleh tidak ada.
tapi dia menunggu satu-satunya penghiburan ilahi. Dan penghiburan ilahi itu hanya hadir di dalam kehadiran Mesias. Dan Mesias dalam bahasa asli artinya adalah apa? Kata Mesias artinya adalah sang penghibur. Kalau kita melihat kata Mesias di dalam bahasanya yaitu Menahem. Dan Menahem bicara tentang sang penghibur. Jadi dia menanti penghiburan ilahi di situ, bukan penghiburan yang boleh ada, boleh tidak ada. Bisa digantikan atau bisa diubah-ubah. Tidak bisa. Maka penghiburan ilahi yang ditunggu oleh Simeon cuma Yesus. Di luar Yesus tidak ada penghiburan yang ilahi. Maka keselamatan hanya melalui Yesus dan tidak yang lain. Maka Mesiaslah yang ditunggu. Sang penghiburlah yang ditunggu. Menahem itulah yang ditunggu. Maka itulah kenapa kita melihat dari Simeon kita tahu ada kualitatif different di dalam menunggu penghiburan ilahi. Bagaimana penghiburan ilahi itu? Bukan dimengerti oleh Simeon secara universal. Tetapi setiap apa yang menjadi konteks penghiburan yang ilahi itu hanya dapat realisasi melalui Mesias. Dan Mesias itu hanya terrealisasi melalui bayi Yesus. Dan hanya melalui bayi Yesus saja setiap kita dapat dihibur kekal selama-lamanya. Sehingga mati pun rela. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan pengharapan yang kekal. Maka itulah kenapa Simeon menantikan penghiburan ilahi di situ. Dia tidak main-main. Dia rela jalani 112 tahun untuk menunggu akan Mesias. Menunggu Menahem itu. Menunggu sang penghibur itu. Dan waktu dia melihat bayi Yesus, maka disitulah dia menemukan momentum yang membuat dia mengalami sukacita yang luar biasa. Maka melalui penghiburan ilahi, itu melihat Mesias ada di depan matanya. Maka disitulah kita melihat hidupnya adalah hidup yang diberkati Tuhan. Dia tidak takut mati. Dia tidak takut hidup susah. Dia tidak takut dan khawatir dengan hidupnya. Karena dia tahu sungguh-sungguh janji Tuhan tentang Mesias digenapi. Dan ini adalah satu realisasi kebenaran Tuhan. Allah tidak berbohong. Allah tidak asal berjanji. Tapi penggenapan janjinya sungguh ada di depan mata. Saudara, menunggu adalah satu pekerjaan yang membosankan. Apalagi menunggu berpuluh-puluh tahun, itu pasti sesuatu yang melelahkan. Bahkan dia sampai di umur 112 tahun. Saudara bayangkan, kalau kita lihat di umur 80 tahun, umur 90 tahun, kita melihat orang tua kita melihat kakek kita, mereka sudah sangat bergumul dengan sakit penyakit dan juga tubuhnya. Dan kita melihat 112 tahun, ini nggak gampang untuk menunggu sesuatu hingga di umur ajalnya. Saudara, ini sesuatu yang sangat-sangat tidak mudah, butuh komitmen, tetapi juga butuh anugerah Tuhan. Dan dia dengan setia menjalankannya sampai akhir. Maka pada saat dia melihat di situ, dia mengalami sukacita yang luar biasa. Bahkan kematian pun tidak dapat memberikan akan satu pengaruh kepada dia. Dan saudara, dan itu yang ketiga. Dan yang keempat, yaitu apa? Lukas mengatakan, Simeon seorang yang benar. Kedua, Simeon adalah seorang yang saleh. Ketiga, dia adalah menanti penghiburan ilahi satu-satunya. Dan keempat, ada Roh Kudus dalam dirinya. Saudara, kenapa kita bisa katakan dia ada Roh Kudus? Kenapa Lukas bisa dengan jeli mengatakan dia penuh Roh Kudus? Kenapa Lukas berani bicara dia adalah full of the Holy Spirit? Kenapa dia bisa mengalami fullness of the Holy Spirit? Maka saudara, kalau kita melihat di dalam ayat berikutnya, kita akan tahu bahwa dia bisa menjalani di dalam momen sebelum dia bersuka cita. Itu adalah karena pimpinan Tuhan. Coba lihat di ayat 26. Dikatakan apa? Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Maka pertama adalah apa? Tuhan memakai akan hidup dari siapa yang namanya? Simeon. Untuk apa? Untuk menjalankan kehendak Tuhan.
dan menjalankan kehendak Tuhan, kadang-kadang kau harus bayar harga untuk lawan penyakitmu, lawan akan rapuhnya tubuhmu, dan tetap untuk menjalani satu kehidupan yang tidak gampang sampai rencana Tuhan terlaksana, sampai rencana Tuhan accomplish, sampai semuanya fulfill, sampai semuanya tergenapi. Dan waktu kita melihat di situ dikatakan, telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Berarti di dalam hidup Simeon tidak boleh ada rencana Tuhan yang gagal. Dan rencana Tuhan yang tidak boleh gagal itu dinyatakan oleh Roh Kudus di dalam hidup Simeon. Berarti menunjukkan apa? Di dalam kehidupan kita ada izin Tuhan. Kadang-kadang kenapa kita mengalami ini, mengalami itu? Kita harus percaya ini adalah izin Tuhan. Dan izin Tuhan adalah satu izin yang bukan memberikan kebinasan bagi kita. Tapi justru izin Tuhan mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita belajar untuk melihat pimpinan Tuhan. Bagaimana kita belajar melihat Tuhan bekerja di dalam setiap apa yang kita alami. Dan kita berdoa, biarlah setiap apa yang kita jalani, semuanya itu sungguh-sungguh dapat membukakan kepada kita how great thou art. Sungguh-sungguh Tuhan itu besar di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, maka di sini dia dikatakan, kepadanya dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Ini yang pertama, yaitu rencana Tuhan jelas diberikan bagi Simeon. Maka saudara, kehendak Tuhan jelas diberikan kepada Simeon. Dan dia harus menggenapi setiap apa yang direncanakan oleh Tuhan. Meskipun susah payah, meskipun duka cita pun, meskipun sakit penyakit pun, meskipun setiap tantangan hidupnya, itu tidak lewat dari dia. Maka itu menjadi satu hal. Kesetiaan. Maka di sini kita percaya, kidung pujian Natal dari seorang Simeon mengajarkan kepada kita semua, jadilah orang yang hidup setia. Meskipun kita melihat banyak suka duka, tapi tetaplah setia karena rencana Tuhan adalah rencana yang harus digenapi. Dan itu adalah di dalam diri orang percaya menjalaninya. Dan kedua, dia bukan hanya sekedar dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Ayat 27. Yaitu apa? Dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Surah bait suci adalah tempat yang very common. Adalah tempat yang sudah sangat publik, yang sudah sangat biasa saja. Di mana di zaman itu semua orang kalau pergi ke bait suci itu adalah tempat di mana dia bisa menerima segala sesuatu. Maka dia pergi ke bait suci. Kita melihat ini sebenarnya biasa saja. Tetapi apa yang menjadi spesial? Pergi ke bait suci, apa yang menjadi unik? Yang unik adalah di dalam kalimat belakang. Yaitu apa? Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Saya ingin tanya hari ini, saudara ikut ibadah hari ini melalui online. Apakah saudara ikut online karena keputusanmu? Atau saudara mengikuti online karena oleh Roh Kudus? Saya yakin dan percaya saudara mungkin tidak berani bicara bahwa saya oleh Roh Kudus, saya ikut kebaktian. Saudara mungkin kita kurang iman dan berkata, kita ikut ibadah, kita bukan dengan pimpinan Roh Kudus. Tapi mungkin kita diizinkan Tuhan saja, saudara, untuk bisa beribadah. Tetapi saudara ini lain, dikatakan adalah oleh Roh Kudus, dia harus pergi ke bait suci. Maka ini menunjukkan satu hal, bahwa waktu dia pergi ke bait suci, Tuhan menggiring dia. Tuhan memberikan akan tuntunan kepada dia. Roh Kudus memimpin dia. Untuk apa? Untuk melihat bayi Yesus Kristus. Saudara, kadang-kadang kita melihat bagaimana hidup kita semua ada pimpinan Tuhan, ada tuntunan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita tahu bahwa di dalam setiap pimpinan Tuhan, kadang-kadang kita tidak bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan. Yesus Kristus, waktu sebelum pelayanan, dia dipimpin Roh Kudus. Kemana? Dia dipimpin Roh Kudus ke padang gurun. Dan di padang gurun dia mengalami pencobaan dari iblis yang pertama, kedua, ketiga.
Mungkin kita bilang, Roh Kudus, lu gila ya. Kenapa justru pimpin orang percaya ke padang gurun? Kenapa justru Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun mengalami pencobaan iblis 1, 2, dan 3? Bukankah seharusnya kalau Roh Kudus memimpin saya harus kepada sesuatu yang lebih baik? Bukannya kita dibawa di dalam peperangan, bukannya kita menghadapi kuasa kegelapan, bukannya kita harus mengalami duka cita di dalam kehidupan. Kenapa Tuhan kau membiarkan kami untuk menghadapi semua ini? Yesus adalah contoh teladan yang sempurna, di mana pada saat dia menjalani padang gurun atas pimpinan Roh Kudus. Saudara coba perhatikan, apa yang dia hadapi? Dia hadapi adalah kelaparan, di mana dia 40 hari berpuasa. Dan akhirnya iblis mengatakan bahwa apa? Rubahlah batu menjadi roti, kau kan Tuhan, kau mampu melakukan semuanya. Tetapi saudara, pada saat kita melihat yang dikatakan Yesus itu apa? Ada tertulis, manusia bukan hidup daripada roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa kita diizinkan Tuhan untuk mengalami satu hal-hal yang mungkin bagi kita sesuatu yang penuh dengan hal yang membawa duka cita bagi kita. Menyusahkan kita, menderitakan kita. Tetapi saudara, justru Alkitab menunjukkan betapa firman Tuhan penuh kuasa untuk menghardik setiap apa yang kita hidupi, yang kita jalani dengan susah payah itu. Tetapi kita belajar untuk melihat di dalam Kristus, maka firman adalah yang mampu menghidupkan kita. Memang kita perlu makan, saudara. Tetapi ada satu masanya, kita perlu belajar untuk apa? Makan memang perlu, tapi hidup di dalam firman Tuhan itu harus utama, itu harus first, God first, dan itu menjadi prioritas. Dan saudara, maka di dalam pencobaan kedua, pencobaan ketiga, Yesus mengulangi dengan ada tertulis, menunjukkan firman Tuhan harus menjadi acuan kita hidup. Maka Roh Kudus kenapa memimpin kita menghadapi gelombang yang begitu besar? Kenapa Tuhan mengizinkan kita menghadapi badai yang begitu besar di dalam hidup saudara dan saya? Semuanya adalah untuk kita belajar mempercayai Tuhan yang berfirman kepada orang percaya. Dan biarlah pada saat kita mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan dan disampaikan oleh Kristus dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Allah, itu menjadi kekuatan bagi kita melewati setiap hari demi hari kita. Maka saudara, maka disitulah kita melihat konteksnya. Sebelum Simeon menyatakan kidung pujian, hidupnya adalah hidup yang sudah dipimpin oleh Tuhan. Maka bukankah kita perlu belajar bagaimana dengan hidup saya? Apakah hidup saya sudah dipimpin oleh Tuhan? Apakah hidup saya sudah mengalami akan satu hal? Kadang-kadang diizinkan hidup susah. Kadang diizinkan hidup penuh sukacita. Pada saat melewati semuanya, apakah saya tetap masih sejalan dengan Tuhan? Apakah saya masih berada di dalam jalur yang Tuhan tetapkan? Maka saudara, Roh Kudus memimpin hidup orang percaya justru adalah untuk kebaikan kita semua lebih mengenal Tuhan. Lebih mengenal firman, lebih mengenal pekerjaannya di dalam hidup saudara dan saya. Maka saudara, maka hari ini kita masuk. Pada saat Simeon melihat bayi tersebut, muji-pujian muncul dari mulutnya. Nah saudara, mari kita lihat puji-pujian apa yang muncul dari dia. Dan kita coba baca saudara. Waktu dia menyambut anak itu, menatang sambil memuji Allah. Yang pertama saudara, yaitu apa? Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Perkataannya adalah, sekarang Tuhan, biarkan hamba-Mu ini pergi. Di sini dia dengan kidung pujian yang mengajarkan kepada kita, siapakah dirinya, siapakah Tuhannya. Dia memanggil dirinya adalah hamba. Dalam bahasa Greka, dalam bahasa Yunani, pakai kata doulos. Kata doulos bukan hamba. Kata doulos itu adalah slave, yaitu budak.
biarkanlah budakmu ini pergi. Itu jauh lebih tepat. Hamba terlalu halus. Tapi kata doulos itu bicara tentang budak, slave. Biarlah budakmu ini pergi dalam damai sejahtera. Dan Tuhan di situ adalah dalam bahasa Greka dalam memakai istilah despotes. Despotes maksudnya apa? Despotes adalah tuan yang punya kedaulatan. Sudah di dalam tradisi perbudakan zaman itu, orang-orang yang menjadi budak, maka dia tidak punya kebebasan. Semua kebebasan adalah milik tuannya. Maka tuan punya kedaulatan atas dirinya. Tuan adalah yang memiliki kebebasan untuk menggunakan kita. Dan Tuan adalah yang memiliki akan satu hak prerogatif mau mengapakan kita. Nah, saudara, maka di dalam konsep zaman dulu, bahwa apa? Setiap tuan itu punya kedaulatannya. Setiap budak tidak punya kebebasan. Maka di situ budak adalah milik tuan, budak punya pride itu juga adalah ada pada tuannya dan tidak ada yang lain. Nah, saudara, maka biarkanlah Tuhan hambamu atau budakmu ini pergi dalam damai sejahtera. Saudara, waktu kita melihat ini sudah di dalam satu hal yang sangat indah. Kenapa? Biarkan hambamu itu pergi atau budakmu ini pergi dengan damai sejahtera. Kata pergi di dalam bahasa Greka adalah apolio. Apolio itu adalah bukan pergi, tetapi adalah biarkan hambamu dilepaskan dengan damai sejahtera. Istilahnya itu dia betul-betul jikalau diperbolehkan dia dibuang mati, ya. Biarkanlah aku istilahnya itu jatuh ke jurang, istilahnya. Aku melepaskan hidupku, aku jatuh ke jurang untuk apa? Untuk menikmati kebebasanku. Saudara, di sini kebebasan di sini bukan kebebasan karena dia terpaksa, tapi dia sukacita melepaskan. Dia sukacita melepaskan dengan damai sejahtera apa yang sudah dipercayakan. Saudara, kenapa dia bisa mengatakan itu? Karena rencana Tuhan sudah tergenapi. Karena rencana Tuhan sudah dibukakan. Karena rencana Tuhan sudah menyelamatkan dia. Dan dia sungguh-sungguh melihat Mesias lahir. Dia sungguh-sungguh melihat juru selamat lahir. Dan juru selamat yang lahir ini pasti menyelamatkan orang berdosa. Dan itu termasuk Simeon. Maka Simeon pun dengan sukacita menyatakan dengan damai sejahtera, izinkan aku Tuhan, aku melepaskan diriku. Dan saudara, kata pergi melepaskan itu juga bisa ditarik di dalam satu hal, biarkan hambamu mati. Kenapa? Karena akhir hidupku sudah digenapi. Nah, saudara, ini menjadi satu hal kidung pujian dari Simeon, mengajarkan bahwa keselamatan itu hanya pada bayi Kristus. Keselamatan hanyalah ada pada Mesias. Keselamatan adalah hanya pada bayi ini. Tidak boleh digantikan oleh bayi-bayi yang lain. Cuma the one and only baby, yaitu adalah Kristus. Dan dialah satu-satunya yang dapat memberikan keselamatan. Nah, saudara, waktu itu bukan baby, sudah besar, saudara. Anak itu sudah bertumbuh. Dan saudara pada saat menemukan anak itu, di dalam keadaan dia sudah lebih besar daripada waktu dia lahir. Dan di situ pada saat Simeon menatapnya, dia tahu bahwa aku mati pun rela. Aku melepaskan hidupku pun rela. Aku mengalami hal yang duka cita, tidak masalah. Kenapa? Karena kehendak Tuhan sudah dinyatakan. Rencana Tuhan sudah digenapi. Dan keselamatan sudah di depan mataku. Maka kidung pujian Simeon mengatakan bahwa apa? Bahwa di saat Kristus ada di dalam hidupku, aku tidak takut apapun. Mati pun rela, pergi pun rela, lepaskan diriku dari semua pun rela. Karena apa? Karena penggenapan janji Tuhan ada di dalam diri. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Waktu kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada, percayakah saudara, kalau rencana Tuhan digenapi di depanmu, maka engkau akan berkata apa?
Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan atas semuanya. Dan kalaupun semuanya itu berat kita hadapi, tapi waktu pengenapan janji Tuhan sudah menjadi konfirmasi dalam hidupmu. Bahwa aku diselamatkan oleh Tuhan. Aku diterima oleh Tuhan. Surga menjadi tempatku setelah kematian. Maka saudara tidak akan takut menghadapi segala sesuatu. Maka kidung pujian yang dinyatakan oleh Simeon yang pertama, bicara tentang keselamatan. Kedua, dia mengatakan, keselamatan ini apakah hanya kepada Simeon? Keselamatan ini apakah hanya kepada segelintir orang Israel? Maka sudah di ayat 30 dikatakan apa? Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Saudara, coba perhatikan saudara. Yang pertama, keselamatan adalah universal. Ayat 31 adalah bagi segala bangsa. Jadi segala bangsa, tidak peduli Israel atau non-Israel, keselamatan Kristus adalah bagi mereka. Lalu ayat 32 ada muncul satu hal, yaitu apa? Terang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain. Jadi pertama adalah segala bangsa, kedua adalah bangsa-bangsa lain. Maksudnya bangsa-bangsa lain adalah apa? Bangsa-bangsa di luar Israel. Jadi saudara, semakin spesifik, segala bangsa adalah semua bangsa, lalu spesifik bicara tentang bukan cuma Israel, tapi di luar Israel. Maka jangkauan keselamatan Tuhan itu tidak terbatas. Jadi semua bangsa perlu mendengar tentang Injil Tuhan. Perlu mendengar tentang keselamatan di dalam Kristus satu-satunya. Maka jangkauan Injil itu tidak terbatas. Tetapi saudara, bukan berarti kita melihat Injil fokusnya universal, lalu kita menjadi universalism. Ini saudara harus membedakan. Di satu sisi, Injil adalah universal bagi seluruh bangsa, bahkan untuk bangsa di Israel dan juga bangsa di luar Israel. Tetapi saudara juga harus melihat bagaimana message-nya tidak boleh diganti. Yaitu apa? Kristus satu-satunya keselamatan. Satu-satunya bayi yang ditunggu oleh Simeon yang membawa Mesias, yang membawa akan satu hal keselamatan, membawa pertobatan. Dan ini satu-satunya adalah di dalam nama Yesus ini. Maka fokusnya adalah untuk seluruh dunia, fokusnya untuk Israel dan non-Israel, tetapi message-nya harus sama, yaitu hanya melalui Mesias keselamatan dan hanya melalui bayi Yesus Kristus, maka mati pun rela, atau aku melepaskan hidupku pun rela. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Universal, itulah fokus dari Injil. Tetapi bukan berarti Injil menjadi universalisme. Kenapa? Kalau Injil menjadi universalisme, maka semua agama sama. Mau agama apapun, kamu bisa bertemu dengan Yesus. Kamu dengan agama manapun, kamu bisa diselamatkan oleh Tuhan. Melalui agama manapun, engkau bisa masuk surga. Nonsense. Karena yang ditunggu Simeon bukan Muhammad. Yang ditunggu Simeon bukan Sakyamuni. Dan yang ditunggu oleh siapa yang namanya Simeon. Hanya Yesus, bukan yang lain. Maka itulah kenapa ini justru harus menjadi sebuah konfirmasi. Bahwa apa yang dikerjakan di dalam rencana Tuhan, semuanya tidak mengubah apa yang menjadi esensi yang ada, yaitu Kristus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Saudara, lalu ayat 31 dikatakan, engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Berarti pertama, message-nya satu, tapi ditujukan kepada segala bangsa, bangsa lain selain Israel. Dan kedua adalah direncanakan Allah. Jadi Injil sudah direncanakan Allah, bukan kaget-kagetan adalah ini tahun ini buat orang Israel, tahun depan untuk orang non-Israel, tahun ketiga adalah untuk segala bangsa. Tidak, ini semua sudah direncanakan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Kata ditentukan adalah hetoi masas.
Dan kata hetoimasas itu sebenarnya bukan direncanakan, saudara, tapi dipersiapkan lebih tepatnya. Jadi pelayanan Injil keselamatan itu sudah dipersiapkan. Dan dipersiapkan bukan oleh manusia, tapi dipersiapkan oleh Tuhan sendiri. Itulah kenapa Yohanes Pembaptis dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemberita akan kerajaan Allah sudah dekat. Itu adalah di dalam persiapan yang Tuhan nyatakan. Hetoimasas, yaitu bicara tentang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Berarti Tuhan turut melayani, saudara. Tuhan tidak suruh orang, ayo pelayanan. Tapi Tuhan pun ikut melayani di dalam rencananya. Maka menunjukkan bahwa siapa bilang Tuhan itu seperti kakek-kakek yang sudah menciptakan, lalu akhirnya engkong-engkong kaki, lalu melihat kehidupan manusia yang mengalami kesusahan, mengalami sukacita, mengalami akan banyak hal, akhirnya dia cuma menonton. Itu konsep dari satu pemikiran namanya deisme. Deisme yaitu apa? Tuhan adalah penonton. Tuhan sudah ciptakan, lalu Tuhan nonton semuanya. Tidak, saudara. Justru Alkitab mengajarkan, Tuhan adalah Tuhan yang mencipta, tapi Tuhan juga Tuhan yang turut serta di dalam hidup saudara dan saya. Bahkan karena turut serta, Dia pun menyatakan penebusan bagi kita. Kita semua diberikan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Dan hari ini kenapa kita punya kitab suci? Kitab suci adalah yang diwahyukan oleh Tuhan Allah. Maka kita menunjukkan Allah bekerja di dalam sejarah. Allah bekerja di dalam hidup saudara. Bahkan hari ini pun Allah tetap bekerja di dalam kehidupan kita semua. Maka saudara, ini adalah satu hal yang dipersiapkan Tuhan. Dan kadang-kadang dipersiapkan Tuhan kita menghadapi hal yang kita kurang suka. Tapi waktu Tuhan persiapkan itu adalah untuk menunjukkan yang kau anggap kurang suka. Justru mau Tuhan nyatakan dari kekurangsukaan yang kau jalani, kau akan melihat kesukaan Allah. Melalui hal yang saudara tolak, tapi saudara harus hadapi. Justru itu adalah satu hal di mana saudara diberikan akan satu iman untuk membuka mata lebih lebar bahwa aku melampaui apa yang kau anggap tak suka itu. Maka saudara, itu hal yang kedua di dalam ayat 31. Lalu, saudara, dikatakan apa? Bahwa keselamatan yang daripadamu itu, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain. Dan menjadi kemuliaan bagi umat-umat Israel. Saudara coba perhatikan. Sama-sama bicara terang. Tapi terang ditafsirkan di dalam dua perspektif. Yaitu apa? Oh, bagi orang-orang bangsa lain, bagi orang kafir, terang itu adalah sesuatu yang bersifat apokaliptik. Terang itu sesuatu yang bersifat adalah pernyataan ilahi. Ya, saudara, maka kita melihat terang itu adalah sesuatu yang menunjukkan keajaiban, gitu ya. Tapi justru kalau kita melihat orang percaya, justru bagi orang Israel, terang itu sudah biasa. Walaupun manusia tidak mampu melihat terang Tuhan, tapi orang-orang Israel itu sudah punya pengetahuan bahwa terang itu milik Tuhan. Maka terang itulah milik Tuhan, gak kaget. Tuhan itu terang, dia adalah cahaya kemuliaan, kita tidak kaget. Karena memang dialah satu-satunya yang terang itu. Dialah satu-satunya penuh akan cahaya kemuliaan itu. Maka waktu orang-orang seperti dulu Paulus orang Yuda, dia adalah seorang Yahudi, tapi dia juga warga negaraan Romawi. Saudara. Dan waktu dia melihat Tuhan, di peristiwa dia di Damsik, waktu dia mengejar orang Kristen, waktu dia bertemu dengan terang Tuhan, dia sampai tersungkur. Dan dia tersungkur kaget. Kenapa? Kaget karena itu ada sebuah pernyataan Allah yang membuat dia kaget. Tetapi bukan dia sekedar melihat pernyataan Allah saja, tapi dia juga seorang Yahudi yang dia tahu bahwa yang dihadapi itu bukan dewa-dewa. Yang dihadapi itu bukan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Tapi yang dihadapi itu adalah Allah sendiri. Maka itulah kenapa waktu saudara lihat, kalimat yang muncul dari Paulus adalah apa? Siapakah engkau? Tuhan, saudara. Kata yang dipakai adalah, siapakah engkau Tuhan? Bagaimana mungkin bisa memanggil Tuhan, saudara? Maka kata Tuhan dipakai, kenapa? Kata Tuhan dipakai
Karena dia tahu bahwa terang adalah milik satu-satunya Tuhan. Dan dia pasti adalah Yahweh, bukan yang lain. Tapi kata siapakah engkau? Itu adalah bagian dari keterbatasan manusia di dalam mengenal Tuhan yang asli, Tuhan yang satu-satunya. Tapi dia punya pengetahuan Tuhan yang terang itu adalah hanya pada Allah Yahweh, Allahnya orang Israel. Maka saudara, waktu kita melihat hadis ini, bagi orang non-Israel, terang Tuhan itu adalah sebuah apokaliptik, adalah sebuah mujizat, adalah sesuatu yang bersifat futuristik, sesuatu yang bersifat penuh dengan apa yang namanya fenomena. Tapi saudara, bagi orang Israel, itu adalah sebuah doksa atau adalah kemuliaan. Bukan dosa, tapi doksa. Doksa itu artinya adalah kemuliaan. Sudah ada satu merek jam namanya doksa. Itu artinya menunjukkan bahwa jam itu mereknya adalah bicara tentang kemuliaan, the glory. Ya. Nah, saudara, kata doksa yaitu glory di sini. Orang Israel sudah terbiasa dengan pengertian bahwa Allah itu terang karena Allah penuh kemuliaan. Jadi fokus dari orang Israel adalah bukan bicara tentang apokaliptik, tapi justru yang menjadikan konsep dari orang Israel mengenai terang itu adalah kemuliaan Allah. Maka apa, saudara? Tidak ada yang mustahil. Karena Allah itu mulia, maka tidak ada yang mustahil. Dan karena Allah itu mulia, maka segala sesuatu, terang itu pasti adalah terang yang benar. Dan terang itu pasti terjadi. Dan terang itu pasti menolong kita. Nah, saudara, kalau kita sampai di sini, kita akan melihat bagaimana lagu kidung pujian dari Simeon adalah kidung yang sebenarnya bukan sekedar bicara tentang ketaatan, tapi juga bicara tentang keselamatan. Tapi bukan cuma bicara tentang ketaatan dan keselamatan, tapi juga bicara tentang kemuliaan Tuhan. Maka saudara, kidung pujian ini memberikan satu konfirmasi. Natal adalah ketaatan yang perlu kita pelajari. Natal adalah keselamatan yang dari Tuhan, itulah yang harus kita hidupi. Dan Natal adalah kemuliaan. Itulah yang harus terpancar di dalam hidup saudara dan saya. Di dalam dunia ini, imanmu harus terpancar seperti cahaya kemuliaan. Dan kiranya Tuhan, biarlah memakai kita, bisa menjadi contoh bagi orang lain. Bisa menjadi berkat bagi orang lain. Waktu kita jalani seluruh kehidupan kita. Nah saudara, kita belum stop. Masih ada ayat 33 sampai 35. Dan waktu kita melihat Simeon sudah menyanyikan pujian itu, Yusuf dan Maria heran. Kenapa? Karena apa yang dikatakan itu adalah sesuatu yang sangat sakral. Apa yang dikatakan itu bersifat sesuatu yang sangat rohani. Dan mereka waktu mendengar semua kalimat itu, seakan-akan satu kalimat yang begitu luar biasa. Kenapa? Aku pun rela mati karena sudah lihat bayi ini. Wah, itu sesuatu yang mengagetkan. Yusuf dan Maria sudah lihat berhari-hari. Dan ini cuma baru lihat satu kali saja langsung bilang, biarkanlah aku mati. Biarkanlah aku pergi dalam damai sejahtera. Sesuatu keheran-heranan muncul dari Yusuf dan Maria. Tapi kita tidak mau fokus kepada keheranan mereka. Tapi saya mau fokus kepada apa yang dilakukan Simeon. Simeon ditulis di situ apa? Memberkati mereka. Maka Simeon memberkati mereka. Kenapa, saudara? Karena mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi orang tua Yesus di dalam dunia ini. Dan menjadi orang tua Yesus itu tidak gampang. Bukan karena Yesus nakal. Bukan karena Yesus kurang ajar. Bukan karena Yesus adalah Tuhan lalu dia seenaknya sendiri. Bukan. Kenapa, saudara? Kalimat yang dikatakan. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Apa maksudnya, saudara? Kenapa Simeon memberikan berkat seperti itu? Karena dia mau menunjukkan apa yang akan dikerjakan oleh Yesus. Dia memberikan konfirmasi bahwa anak ini akan melakukan perkara besar. Perkara besar itu apa?
Dia akan menjatuhkan yang tidak benar, dan dia akan membangkitkan banyak orang yang benar dan menjadi yang adalah orang benar. Maka dia menjatuhkan dan dia membangkitkan. Saudara, itulah panggilan dari orang Kristen, saudara. Orang Kristen dipanggil untuk apa? Saudara, kita dipanggil adalah untuk meruntuhkan siasat iblis. Dan kita dipanggil untuk membangun apa yang benar di dalam kehidupan kita. Maka di dalam Korintus, saudara, Paulus mengatakan bahwa siasat iblis harus diruntuhkan. Dan juga membangun iman kepercayaan. Itulah yang harus menjadi pekerjaan kita. Maka orang Kristen, kita bukan dipanggil cuma terima berkat Tuhan, puji Tuhan, haleluya, amin. Apakah seperti itu? Tidak, saudara. Saudara dipanggil untuk berperang melawan siasat iblis. Saudara dipanggil untuk membangun iman dirimu, dipanggil membangun iman orang lain. Maka saya ingin tanya, apa yang sudah kau bangun di dalam hidup saudara? Apakah saudara sudah membangun imanmu? Atau saudara baru membangun prestasimu? Saudara membangun track record historimu? Dan membangun akan namamu, nama besarmu. Dan engkau belum membangun imanmu di hadapan Tuhan. Saudara, Pak, melalui Simeon mengatakan kepada Yusuf dan Maria, yaitu apa? Yaitu anak ini akan dipakai Tuhan. Anak ini akan menjatuhkan yang gak beres, membangkitkan yang beres di Israel. Dan bukan itu saja, saudara. Kedua, menimbulkan perbantahan. Menimbulkan perbantahan yaitu apa? Bahwa dia harus tidak kompromi menjalankan semua itu. Dia harus melewati setiap ketidakmudahan di dalam kehidupannya. Membawa kebenaran di dalam dunia yang gak benar. Membawa akan kesucian di dalam dunia yang gak suci. Membawa akan kesejatian di dalam dunia yang penuh kepalsuan. Dan di situ membawa apa yang benar, yang suci dan yang sejati. Harus rela dibantah. Harus rela dicaci maki. Harus rela disudutkan. Harus rela dikecilkan. Dikucilkan lebih tepatnya. Saudara, Yesus akhirnya menghadapi itu. Dia dikucilkan, dia dicaci maki, dia diusir, bahkan dia diperlakukan dengan sangat tidak adil. Sampai disalibkan di kayu salib. Dia hadapi semua. Dia jalani semua. Dia genapi semuanya. Dan saudara, ayat terakhir 35. Dikatakan apa? Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Dan ini kalimat dikatakan bukan kepada Yusuf, saudara. Tapi ini fokus kepada Maria, ibu anak itu. Apa? Dikatakan, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Saudara, kalimatnya sangat sarkastik sekali. Pedang akan menembus jiwamu supaya nyata pikiran hati banyak orang. Maksudnya apa, saudara? Menjadi seorang ibu, lalu punya anak, saudara, pasti kita berharap bahwa apa? Anak itu bisa taat pada ibunya. Anak itu hormat dengan ibunya. Anak itu sayang sama ibunya. Anak itu menyatakan ibu itu adalah surga. Bukankah kita sering dengar kalimat surga ada di bawah kaki ibu? Jawabannya itu bukan kebenaran itu. Itu cuma sebuah penghormatan manusia. Tetapi kalau kita melihat, nggak ada surga di kaki ibu. Tetapi kita melihat justru kata yang dipakai di sini. Kata pedang akan menembus jiwamu sendiri. Pedang itu pakai istilah di dalam bahasa Greka adalah rompia. Rompia adalah satu hal yaitu sesuatu yang melukai, yang menusuk dan melukai. Jadi pedang itu akan menembus, akan melukai, akan memberikan akan satu hal yang tidak nyaman. Kenapa? Karena dia akan lebih taat kepada Tuhan Allah daripada kepada dirinya. Dia harus menjadi seorang ibu yang menyangkal diri. Dia harus menjadi ibu yang harus pikul salib. Dia harus menjadi seorang ibu yang harus mengikut Tuhan. Dan harus menyangkal diri untuk apa? Anak saya, Yesus ini. Dia harus lebih taat kepada Allah Bapa daripada taat kepadaku. Ya saudara,
Dia menjalani semuanya. Sampai Yesus disalibkan, dia tetap taat. Pada saat Maria pun dia dibawa salib Yesus waktu dia melihat bagaimana ini satu fenomena yang tak terbayangkan. Tapi dia menjalankan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan. Maka Maria taat hadapi semua. Itulah kenapa dia sekali salib. Akhirnya dia berkata kepada Yohanes, "Anak, inilah ibumu. Ibu, inilah anakmu." Menunjukkan bahwa Yesus Kristus, meskipun secara humanis dia adalah anak dari Maria, tapi dia adalah Tuhan Allah yang inkarnasi dalam dunia. Dan dia pun memerintahkan kepada Maria, terimalah Yohanes sebagai anakmu. Dan anak, terimalah Maria sebagai ibumu. Maka saudara, dia jalankan semuanya itu sampai akhir. Maka saudara, mari kita tutup sama-sama. Bahwa saudara dan saya merayakan hari Natal, melewati bulan Natal di era pandemik yang sangat-sangat membosankan, di era pandemik yang sangat-sangat menyusahkan, dan dalam era pandemik yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Tetapi sudah melalui Kidung Pujian Simeon, justru Kidung Pujian Simeon mau mengatakan, jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Dalam damai sejahtera Tuhan, di saat engkau adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena keselamatan ada di tangan Tuhan. Dan dia menyatakannya melalui Yesus Kristus. Dan dia adalah terang yang dibutuhkan zaman ini. Dibutuhkan orang percaya. Dibutuhkan orang yang belum percaya. Pertanyaan adalah, adakah Kristus di dalam hatimu? Adakah Kristus di dalam jiwamu? Adakah Kristus juru selamat itu di dalam hidup? Kiranya kita menutup tahun 2020 ini, melewati hari demi hari yang penuh kekhawatiran ini, dengan satu konfirmasi. Adakah Kristus di dalam hidupmu? Ada Kristus, there is no need to fear. Karena dia sudah menjamin hidupmu. Itulah berita Natal. Keselamatan diberikan oleh Allah kepada orang percaya, dan kau menerimanya, maka engkau menerima sukacita penuh damai sejahtera. Maukah saudara menikmati damai sejahtera itu? Kiranya Tuhan memakai firman Tuhan yang saudara dengar hari ini, kembali lagi menguatkan kita berani menghadapi hari-hari kita. Masuk tahun 2021 dengan iman yang dikuatkan hanya dari Kristus Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kalau Tuhan masih berfirman bagi kami untuk menunjukkan betapa kecilnya iman kami di hadapan Tuhan. Tolonglah kami kalau kami seringkali adalah orang-orang yang kurang peduli dengan kebenaran, kesalehan, maupun kami kurang tekun untuk menanti penghiburan Tuhan, maupun menanti pekerjaan Roh-Mu yang kudus dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, kami sangat kecil, kami sangat terbatas. Tapi kami mohon, kiranya Tuhan yang campur tangan dalam hidup kami, untuk kami menyadari siapa kami di hadapan Tuhan. Dan ajar kami bagaimana kami melihat bagaimana Tuhan, Engkau adalah Allah yang menjadi pengharapan bagi segala bangsa, bahkan bagi bangsa lain, bahkan juga bagi Israel. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah mempersiapkan jalan keselamatan melalui Kristus adalah untuk supaya kami diselamatkan. Dan mohon Tuhan, Engkau yang adalah cahaya kemuliaan, yang menerangi kami dan melihat bagaimana kemuliaan Allah sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan kami yang terbatas ini. Maka ajar kami Tuhan, bertobat di dalam nama-Mu. Ajar kami Tuhan, hidup kudus di dalam nama-Mu. Dan bagaimana kami dapat menjadi berkat di dalam nama-Mu. Dan biarlah Tuhan yang sanggupkan kami, kuatkan kami, hadapi tahun 2020 ini, yang akan berakhir. Kiranya Tuhan segala kemuliaan-Mu yang mulia itu mendasari seluruh kesaksian hidup kami, sampai Tuhan
memanggil kami kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Dengan tetap berdiri, saudara sekalian, mari kita